Bab 120. Masalah. Makam Kaisar Zhou tidak berada di dalam keraton, melainkan di bawah tanah keraton. Setelah semua orang memasuki pintu gerbang keraton, mereka tidak berada di depan bangunan-bangunan keraton yang mewah, melainkan sebidang tanah. Orang lain tampaknya mengetahui pemandangan ini, tanpa jeda atau kejutan sedikit pun, dia berlari menuju lubang hitam pekat di tanah tidak jauh tanpa mengurangi kecepatan. Melihat warrior yang terkejut, Lesti Qin menjelaskan, pada awalnya, nenek moyangku dari Kekaisaran Qin bertarung dengan Kaisar Zhou di sini. Dua alam kaisar yang kuat, pikirkan betapa menakutkannya itu. Jadi istana ini berubah menjadi reruntuhan di bawah pertempuran antara keduanya. Mendengar itu, wajah warrior yang tergerak, dalam hati bertanya apakah ini kekuatan alam kaisar. Kalau dia juga punya kekuatan alam kaisar, apa yang perlu ditakuti dari istana bunga? Setelah beberapa saat, warrior yang menarik napas dalam-dalam, tidak memikirkan pikiran yang tidak realistis ini, mengencangkan pedang di tangannya, dan berjalan menuju pintu masuk. Sekarang tinggal dua hal yang harus dia lakukan, pertama membangun kekuatan yang dapat membantunya, dan kedua bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, lalu masuk ke peringkat King Yun dan mendapatkan token King Yun. Yang perlu dilakukan sekarang adalah untuk mendapatkan lebih banyak manfaat di makam Kaisar Zhou. Paling baik mendapatkan lebih banyak energi batu. Tentu saja, jika ada kesempatan untuk membunuh Nanda Su dari Istana Bunga, itu akan lebih baik. Apakah mereka berdua yang menghina Istana Bunga kita? Tidak jauh dari sana, seorang wanita berseragam istana melihat ke belakang punggung warrior yang dan Lesti Qin lalu bertanya kepada Nanda Su di sampingnya. Kakak seperguruan, dua orang inilah yang menghina Istana Bunga di depan umum. Nanda Su berkata dengan hormat. Wanita berseragam istana melirik Nanda Su dan berkata, Nanda, kekuatan dan bakatmu sangat bagus. Jika kamu bersedia mencurahkan semua pikiranmu untuk berkultivasi, kamu pasti akan mencapai hasil yang baik di masa depan. Istana Bunga meskipun tidak melarang murid untuk kultivasi ganda, tapi kelak kamu harus memperhatikan nama baikmu. Selain itu, jangan berpura-pura cerdik. Kamu sedang memanfaatkan Yuan Wargong, apakah tidak tahu kalau dia juga memanfaatkanmu? Nanda Su gemetar dan segera berkata, Nanda sudah mengingatnya. Wanita berseragam istana mengangguk lalu melihat ke pintu masuk dan berkata dengan dingin, omong-omong, karena mereka berani menghina Istana Bunga, maka mereka harus membayar harganya. Bahkan jika mereka adalah pangeran dan putri Kekaisaran Qin juga sama saja. Mendengar itu, Nanda Su di samping sangat gembira karena kakak seperguruan di depannya marah, dan jika kakak seperguruan itu marah, maka pihak lawan pasti akan mendapat balasannya. Setelah wanita berseragam istana dan Nanda Su berjalan melewati pintu masuk, Liam Su yang tidak jauh dari sana, menghadap Yuan Wargong di sampingnya dan berkata, mulai sekarang menjauhlah dari Nanda Su. Teknik wanita itu adalah teknik kultivasi ganda. Meskipun aku tahu kamu pasti memiliki beberapa cara untuk menghadapinya, yang terbaik adalah jangan berhubungan. Istana Bunga tidak sesederhana itu. Dan juga, di masa depan, sebaiknya tetap rendah hati saat melakukan hal-hal di luar. Meskipun Partai Yuan tidak takut pada siapapun atau sekte manapun, tidak perlu bertindak arogan dan membuat musuh di mana-mana. Yuan Wargong tampak ketakutan, mengetahui bahwa kakak seperguruan di depannya sedikit tidak puas karena dia menyinggung seorang di alam pemenang demi seorang wanita. Dia segera memberi hormat dan berkata, Yuan War ingat kata-kata kakak seperguruan. Liam Su mengangguk. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke gerbang istana. Billy, karena sudah datang, mengapa tidak muncul?
Apakah karena ingin menyerang secara diam-diam? Haha. Dengan tawa keras, seorang pemuda jangkung tiba-tiba muncul di gerbang istana. Pemuda ini berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah biru dan putih, di belakangnya, sebuah pedang panjang hitam pekat bersandar maju. Pria bernama Billy Dong ini mendatangi Liam Su dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, tetap ditemukan oleh saudara Su. Sepertinya sudah tidak bertemu selama setahun dan kekuatan saudara Su telah meningkat banyak. Bagaimana kalau kita mencari kesempatan untuk bertarung? Liam Su tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka sekte pedang mengutus saudara Dong datang. Oh, omong-omong, sejauh yang kutahu, tangan hantu sekte hantu telah memasuki makam Kaisar Zhou. Jika saudara Dong tidak ingin 3 murid sekte pedangmu mati, lebih baik cepat, kalau tidak hanya tinggal 3 mayat saja. Mendengar ini, wajah Billy Dong berubah, lalu dia berkata dengan suara berat, saudara Su, masalah sekte pedangku dan sekte hantu, partai Yuanmu tidak akan ikut campur, kan? Apa yang kamu katakan? Liam Su tersenyum, dan kemudian, tanpa mengatakan apa-apa, memimpin 4 orang di belakangnya masuk ke makam. Setelah waktu yang lama, Billy Dong menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju makam. Setelah memasuki makam Kaisar Zhou, warrior yang dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di depannya, ada lorong yang tak terhitung jumlahnya. Lorong-lorong ini meluas ke ujung garis pandang, tidak tahu menuju kemana. Ada 6 kamar utama dan 12 kamar pembantu di makam Kaisar Zhou ini. Hanya 1 dari 6 kamar utama ini yang merupakan makam Kaisar Zhou yang sebenarnya. Dan 12 ruang samping ini adalah 12 pengawal emas pribadi Kaisar Zhou. Jangan pikirkan lagi tentang 6 kamar utama ini. Jika kita dapat menemukan 1 dari 12 ruang samping, itu sudah cukup, tapi juga sangat sulit. Lesti Qin menjelaskan kepada warrior yang tentang makam Kaisar Zhou sambil berjalan. Sebagai putri dinasti, dia mempunyai semua informasi tentang Kaisar Zhou, jadi dia cukup akrab dengan makam Kaisar Zhou. Mengapa kita tidak memikirkan 6 kamar utama? Warrior yang bertanya dengan bingung, 6 kamar utama ini seharusnya milik Kaisar Zhou dan orang penting bagi Kaisar Zhou. Barang-barang pemakaman di dalamnya pasti bagus. Kamu berkata jangan memikirkannya karena 6 kamar utama telah dijarah oleh orang-orang dari 6 kekuatan besar, atau alasan yang lain. Lesti Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, 6 kamar utama dan ke-12 kamar, belum ditemukan oleh Kekaisaran Qin dan 6 kekuatan besar, jadi bagaimana mereka bisa menemukannya? Atau bahkan dijarah? Sepertinya dia tahu apa yang ingin ditanyakan warrior yang dan melanjutkan, karena kuburan ini awalnya dibuat oleh Shen Gongbao. Dia menggunakan kekuatan magis tertinggi untuk mengendalikan 6 kamar utama dan 12 kamar pembantu disembunyikan. Kecuali ada alkemis yang tahu cara mengeja dan alkemis yang melebihi Shen Gongbao dalam mantra dan ranah. Bahkan jika alam kaisar juga tidak dapat menemukannya, kecuali makam Kaisar Zhou dihancurkan. Setelah Lesti Qin berkata demikian, warrior yang mengerti. 6 kekuatan dan kekaisaran Qin ini membuka makam Kaisar Zhou tidak hanya untuk melatih murid-murid mereka, tetapi juga karena mereka berharap beberapa kultivator biasa dapat menemukan 12 ruang dan 6 kamar utama. Ada begitu banyak orang aneh di dunia, siapa yang tahu apakah ada alkemis yang akan muncul. Keenam kekuatan dan kekaisaran Qin ini mungkin memiliki ide ini, dan tidak masalah jika tidak ada yang menemukannya, bagaimanapun, mereka juga tidak rugi. Sepertinya kamu sudah mengerti. Lesti Qin berkata, pada awalnya,
Orang-orang dari 6 kekuatan utama dan Kekaisaran Qin sangat berharap bahwa beberapa kultivator biasa dapat menemukan 6 kamar utama dan 12 sub-ruang. Tetapi setelah ratusan tahun berlalu, 6 kekuatan utama dan Kekaisaran Qin juga sepenuhnya meninggalkan pemikiran ini dan mengambil kembali penjaga yang kuat di sini. Oleh karena itu, jika kita sekarang dapat menemukan salah satu sub-ruang, maka kita tidak perlu khawatir menjadi sasaran 6 kekuatan utama dan orang-orang dari Kekaisaran Qin. Mendengar ini, warrior yang tersenyum pahit dan berkata, bahkan 6 kekuatan utama dan Kekaisaran Qinmu tidak mampu melakukannya. Apakah kamu mengira kita berdua dapat menemukannya? Pada saat ini, macan tutul ungu di bahu warrior yang tiba-tiba jatuh di depan mereka berdua, kemudian cakar kecil itu menunjuk ke sana. Bisakah kamu menemukannya? Warrior yang dan Lesti Qin bertanya serempak. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya lalu cakarnya terus melambai. Setelah beberapa lama, warrior yang memandang macan tutul ungu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, maksudmu, ada sesuatu yang memanggilmu? Macan tutul ungu mengangguk cepat. Warrior yang mengerutkan kening. Jika di tanah, dia mungkin akan membawa macan tutul ungu untuk melihatnya, tetapi di sini adalah kuburan. Bisakah hal-hal di sini adalah hal yang baik? Setelah memikirkannya, warrior yang bertanya lagi, hal yang memanggilmu itu baik atau buruk? Macan tutul ungu mengerjap-ngerjap, tidak tahu harus menggelengkan kepala atau mengangguk. Lesti Qin di samping memberi warrior yang memutar bola matanya dan berkata, adik, ia bahkan belum melihat apa yang memanggilnya, bagaimana dia bisa yakin apakah benda itu baik atau buruk? Bukankah ini menyulitkannya? Mendengar ini, warrior yang menyeringai, kemudian berkata, bocah, apakah kamu ingin melihat benda itu? Macan tutul ungu berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Warrior yang masih ragu-ragu. Dia benar-benar sedikit khawatir. Pada saat ini, Lesti Qin berkata, ayo kita lihat. Monster hitam umumnya menolak hal-hal yang berbahaya. Ia ingin melihatnya, itu berarti bahwa hal yang memanggilnya tidak ada niat jahat padanya. Mendengar ini, warrior yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, pupil warrior yang menyusut, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang. Beberapa meter jauhnya, dua wanita menatapnya dengan dingin. Salah satunya adalah Nanda Su. Bersambung.